Sip, di bawah asik di tongkrongan bareng Iwa sama anak klasik. Kita ngobrolin hal-hal yang klasik di sini, nggak cuma ngobrolin produknya aja, tapi kita ngobrolin passion dan juga belief. Apa sih yang kita percaya sampai kita menjalankan passion kita untuk ngejalanin sesuatu yang emang apa ya, nilai-nilai di tahun 80-an dan 90-an masih kita bisa jalanin sampai sekarang. Hai. Nah, sekarang gua sama sahabat gua nih, sama Udi. Panggil Udi, tapi biasa teman-teman nongkrong manggil lo Uyi. Iya, apa kabar ya? Asik-asik aja. Asik-asik aja ya, semua serba asik ya. Kan kita brandnya asik ya. Brandnya asik ya. Iya. Dan gue tahu lo tuh dulu tuh selalu suka, selalu menyukai sesuatu yang vintage. Gue inget zamannya lo di warung, lo punya VW Kodok, ya. VW Kodok lo warnanya hijau telur asin kalau nggak salah ya. Ya, yeah. Biru-biru, agak kebiru-biruan gitu, hijau telur asin. Gatsby ya namanya ya. Itu bener-bener yang emang sennya tuh masih begini nih, Smartwood ya, masih plek. Belum yang lampu. Yeah. Dan lo sampai sekarang lo masih punya passion untuk itu dan lo lebih ke barang-barang retro. Yeah. Apa nih yang sekarang lo jadi kendaraan lo setelah VW Kodok lo yang gua gila-gila waktu itu? perjalanan gue itu ya diawali dari sakitnya gue pertama tuh di VW Kodok. Kalau kita bilang sama si Abed tuh bilang, wah lo sakit lo. Nah itu gue sakitnya pertama tuh di VW Kodok. Ya memang mayoritas dulu teman-teman kan memang build up VW Kodok gitu ya. Nah dari VW Kodok terus ke Mercy. Ya Mercy. Pakai Mercy lo juga kan nih? Iya. Lo sempat pakai Mini gue dulu ya. Dan itu waduh hits banget di jalan. Soalnya Mini yang full American style. Ya. Terus kordennya ini. Itu jumawa banget tuh Mercy. Keren lah. Habis Mercy, terus gue pernah pakai ada Russian Jeep gas. Oh damn man, gas. Dan itu langka banget man. Gas tuh di Indonesia lumayan. Waktu gua kecil mungkin gue inget banget kalau gua ke keluarga ya, ke kerabat gue yang masih keluarga besar ya, yang masih orang yang angkatan ya, masih ada yang zaman dulu ya, masih ada mobil-mobil gas di garasinya gitu ya. Lu dapetin dari mana ya gas waktu itu ya? Jadi ceritanya tuh kakak gue udah taap gitu ya. Cerita dia mau bangun tapi tengah jalan karena bukan passion ya. Diserahin lah ke adeknya yang doyan klinik gitu kan. Adik gue ini emang doyan klinik. Udah itu gue belinya di Jogja. Terus gue bawa ke Jakarta. Gue bangun sekitar setahun ya, dengan waktu itu beli sekitar 40 bahan. Terus gue bangun. Waktu itu tahun berapa tuh? Udah 40 tuh waktu itu? 2010. Lumayan tinggi ya, 40 ya udah tinggi. Oke, sip. Bahan ya, hitungannya bahan lah. Gue habis 50, jadilah gas yang gue bikinnya konsepnya adalah City Jeep. Lo penasaran gak sih? Gas kita tahu mobil militer ya, yang memang mobil off-road dan lain segala macem. Dan lo bikin ini City Jeep. Nah, itu mobil banyak bikin kegaduhan di jalan. Gaduh kenapa? Setiap hari gue berangkat kerja itu gue pakai selama 2 tahun. Setiap hari gaduh di jalan. Karena apa? Bentuknya yang sangat vintage dengan gaya tahun 50-an ya. Dengan apa ya? Body apa pakai soft roof apa pakai hardtop? Hardtop ya. Pokoknya itu warna gue rubah jadi kuning. Terus outfitnya lebih bangsat sih, mobil militer gas Rusia yang selama ini gue taunya warnanya selalu hijau tentara, lo rubah kuning. Bangsat lo. Anjing. Tapi bukan ini ya, bukan identitas. Salah satu identitas ya. Kuning kenapa gue rubah? Karena gue mau membuat sedikit lebih pop lah.
Rusia kan keras ya, kencang, tegas gitu. Kita bikin agak pop gitu lah. Dan hasilnya ramuan gue itu memang ada colongan Amerika-Amerikanya. Contohnya di bumper itu gue ambil gaya-gaya Rubicon kayak gitu. Oke. Spion gue pakai Rubicon. Tapi bukan sesuatu yang jadi haram. Iyalah, eklektik gitu kan, ya. Eklektik emang ininya. Kalau custom itu kan tidak ada pakem ya. Yap. Aturan custom adalah pertama lupakan aturan. Rules number one. Rules number one. Kalau lupa lihat lagi rules number one. Jadi udah jadi nih, gua 2 tahun gue pakai itu setiap hari, selalu bikin gaduh. Kenapa? Karena satu, bentuknya itu kan sangat langka. Yep. Shape-nya tuh masih body curvy gitu kan ya. Nah, kocaknya apa ya? Jadi kenapa gue bilang bikin gaduh? Ini setiap kali gue jalan, contohnya ini motor, dia di sebelah gue nih. Dia nyalip gue dan dia berusaha untuk lihat itu kayak apa sih depannya. Begitu dia nyalip, dia nengok dan dia kaget. Begitu dia ke depan lagi, udah ada mobil, berantakan kan tuh motor. Itu satu. Terus ada lagi, gue pernah di lampu merah didatengin sama engkong-engkong lalu. Gue pikir dia pengamen, dia ketok kaca. Sampai gue bilang nggak ada. Nggak taunya dia bukan dia minta-minta nih. Dia cuma bilangnya, ini gas ya. Iya. Saya punya nih kayak gini, tapi kok nggak kayak gini. Salah dong. Iya. Pakai duit gue nggak pakai duit malo ya kan. Kan ini aneh. Apa lagi? Terus ada sampai pernah gue keluar kantor, orang dadain, wah pokoknya ini banget lah. Gaduh banget pokoknya jalanan ya. Setiap hari, itu setiap hari. Sampai akhirnya itu mobil gue jual. You know what, berapa? 150. Dari 40 sampai beli 50 bangun, 150 gue jual. Oh, damn. Itu lo kalau berarti lo ketika emang lo lagi restorasi, keputusan menggunakan cat, keputusan memakai Rubicon dan segala macam itu desainnya lo. Mungkin kita masih percaya sama yang namanya wangsit kali ya. Gue tuh nggak pernah, contohnya motor ini. Gue tuh nggak pernah dari awal berpikir ini harus akan jadi apa. Tapi gue tanya sama si ownernya. Atau gue ngebaca, lo bagusnya begini. Nah, itu gue kalau lagi melayani customer. Tapi kalau gue sendiri kan ya gue apa gue mau ya gue tuang. Melayani customer, berarti lo sempat ada bengkel restorasi juga? Lo masih lo jalanin? Enggak sih, gue waktu itu lebih ke konsultan, ya, kayak konsultan lah ya, gitu. Custom. Kalau kayak gini bukan konsultan, Bet. Ini konsetan ini. Ya kan? Nyetanin, iya. Iya, benar. Ini cocoknya. Cuman ya pasti benang merahnya gua ambil dari awal nih. Ini mau ke arah mana, gitu. Baru nanti tone terus sama detailing itu biasanya wangsit itu yang bicara. Biar pakai wangsit ya. Pakai kuah. Ya, sering gua kalau itu pangsit. Iya. Nah, itu guys, achievement gue karena sampai semua orang tuh nanya gitu. Oke, akhirnya itu lo jual. Dan dendam gue sekarang yang tidak berkesudahan adalah ketika Uyi menjual gasnya nggak ngabarin gue. Oke, itu dendam gue. Iya makanya. Nah itu apa dendam gue nggak berkesudahan. Dari gas, ketika lo jual, lo lanjut kemana? Lo akhirnya meninggalkan retro atau vintage atau klasik itukah? Atau lo masih tetap passion lo di sini? Sebenarnya gue masih fokus di two wheels ya. Oh, lebih ke two wheels. Two wheels. Nah waktu itu gue punya emang cita-cita punya big bike gitu kan. Dari jual itu gue beli big bike gitu kan. Gue ngebangun, gue nge-build Yamaha XS
650. Oke. 650. 650 cc. Nah cerita itu nanti kita cerita sendiri ya soal motor ya. Intinya gue akhirnya nggak punya identitas sebagai anak mobil. Gue jadi anak motor. Nah sampai akhirnya lo lebih ngedesain motor, bangun motor lah, pada ada fase di situ ya. Nanti ada sesinya kita bahas motor deh, itu panjang lagi ceritanya. Tapi sampai akhirnya gue nggak punya identitas di mobil. Nah sampai itu kawan kita tuh si Kohabet tuh, lu nggak kepengen punya mobil yang bisa di elus ya gitu. Ya gue sih mau aja Bet, tapi gue harus dream car yang gue beli gitu. Apa sih 300 cc. Itu salah satu dream car gue. Udah dapet nih barangnya. 300 cc itu dream car gue juga sih, bangsat anjing ya. Body besar, iya. Seatbeltnya udah matic ke depan gitu. Bang. Yo, jangan sampai rusak tuh seatbeltnya ya. Jangan. Telat yuk. Sampai di showroom udah keburu di DP. Waduh, berantakan gue tuh, hati gue tuh. Tapi gue bilang ke jadi waktu itu emang Dewi Persik ikutan juga di situ. Kayaknya gentayangan. Udah DP soalnya katanya. Udah di DP benar. Enggak ya, bukan ya. Jadi pas sudah tahu itu dibayar, ibaratnya kan keris sudah dicabut, mantang tuh masukin lagi sarung tuh ya. Mantang. Akhirnya si Kohabet nih bilang, ini aja kok wagon Swedish. Wih, ini juga sih koe. Wagon Swedish Volvo. Damn man, lu dapat wagon. Fuck. Tapi anjing. Nggak begitu langsung gue dapat ya. Di situ ada 3 wagon. Harganya ya lumayan lah. Kebetulan ya kok belum budget gue, belum sampai ya yang 2 ini. Gitu. Coba kita jalan lagi deh. Itu udah mau pulang aja gitu. Di ujung lo ada lo gitu. Tanya, wah harga bagus. Gitu. Ya udah kita tikam gitu, wagon gitu kan, sikat. Jadilah si 960 wagon ini. 960 wagon itu tahun berapa ya precise-nya? Dia tuh berapa kok ya? 93 ya? 93-an ya? 92. Jadi awal-awal sama 90-an. 90-an ya? Sebenarnya untuk tipe yang lebih tua udah jadi zaman dulu, yang 44 ya kan? Ya. 44 yang wagon dulu ambulan. Ya. Jenazah itu udah ada. Cuman untuk yang 960 ini 9 berapa? Kita ambil 2 ya? Tahun 92? Iya 92. 92 tuh. Oh, damn, lu dapat wagon 92. Ya alhamdulillah gue dapat masih enak lah ya, masih body masih kencang, interior masih komplit, perlu di restorasi aja. Nih ibaratnya nih kalau emang anak-anak yang suka mobil-mobil tua nih ya, kayak anak-anak muda suka MILF. Iya nggak ya? Iya kan? Iya, MILF tapi body masih kenceng. Iya, perawatan, yang penting perawatan. Iya, umur bukan segalanya, yang penting gimana lo ngerawatnya dan lo gimana menjalankan passion lo. Lo dapat 960 wagon. Buat gue sih, gue dari dulu sebenarnya cita-cita gue punya wagon, karena buat gue wagon itu adalah mobil yang discontinue. Discontinue kenapa? Karena emang akhirnya sekarang wagon itu, budaya wagon itu diterusin sama budaya SUV atau van. Udah nggak ada lagi produk-produk wagon di tahun-tahun 2000-an kesini ya. Udah nggak ada lagi, mobil keluarga udah lebih cenderung ke SUV dan van ya. MPV ya, lebih ke MPV. Jadi ketika emang lo milih Mojo dari 90s lo adalah wagon, buat gue nggak salah banget. Itu it's the right move buat gue. It's a damn right move. Kenapa? It's discontinue man. Lo kayak emang dapetin parfum ya buat cewek-cewek ya, atau cowok yang dengan parfum obsession yang CK. Lo ya kan discontinue, tapi ketika lo nyium parfum itu lagi sekarang, it's gonna be expensive man. Ini mahal banget. Dan gue iri banget sih
ketika lo dapetin wagon, pertama kali lo main ke rumah gue, bawa wagon, dan ini anjing. Gue pernah ya, gue punya pengalaman waktu itu. Di tahun 2000-an awal, ada orang, gue ngeliat Volvo tua, lebih tua dari 90 loh, lebih kotak deh wagonnya. Oh, 740 kali ya? Mungkin ya 740 ya, tapi masih kotak banget. Dia seri 2. Seri 2. Iya, seri 2 ya. Karena yang make itu orang tua, suami istri kayaknya dia. Udah ubanan dua-duanya dan mereka pegangan tangan. Fuck, gue bilang anjing. Gue pengen masa tua gue kayak gitu. Itu everlasting love tuh ya? Iya, itu everlasting love. Zaman dulu Yoi. Itu love song. Ada Josh Benson tuh. Nah men, biasanya bonus 2 track. Oh iya. Tapi emang bener, ketika gue inget banget, gue ngeliat itu adalah di Jalan Mahakam, suami istri udah tua dua-duanya. Jadi udah tua, pasangan udah tua ya. Gue yakin di atas 60 dua. Dia nyetir itu Volvo dan pegangan tangan. Gue cuman satu yang gue tua pengen kayak gini. Tapi itu sorry ya. Kenapa dia naik Volvo pegangan tangan? Itu kan artinya sehidup semati. Nggak bakalan mati naik Volvo, orang mobil paling aman. Lo bangsa. Nanti kita tagih Volvo ya. Iya, gue percaya. Pernah lihat di YouTube-nya ya review mengenai safety-nya si Swedish Car ini. Wih gila. Itu dia bisa cabinnya itu kalau tabrakan mobil lain tuh udah ya. Daya absorpnya lebih ini ya. Dia tuh cabin bisa utuh. Gua nggak ngerti ketika gua lagi googling tentang Volvo baru yang emang pakai cairan apa tuh buat kaki-kakinya tuh apa sih? Kalau mungkin tahu ya, itu dia emang akhirnya cairan itu yang dia bentuknya akhirnya yang tadinya emang lebih ke hidrolik, dia bikin pakai cairan semua untuk akhirnya bisa lebih nyaman dikendarakan, buat benturan dan lain sebagainya. Buat gue emang akhirnya jadinya untuk develop dari teknologi dan safety-nya dia kayaknya itu dia the best tuh. Karena gue selalu salut sama misalnya orang yang pergi perang tapi orang tuh nggak lupa bawa amunisi persiapan. Gue ngeliat Volvo seperti itu. Volvo ketika emang mau turun ke jalan, dia harus siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi di jalan. Benturan, entah benturan dari tabrakan, entah benturan karena emang ngelindas batu dan polisi tidur dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang emang dipersiapkan. Dan gue sih emang gue udah di bawah asik, gue udah ngeliat ya Volvo-nya Uyi ini, wagonnya Uyi. Pertama yang paling gue ngiri adalah wagonnya sih sebenarnya. Wagon buat gue adalah satu budaya yang discontinue ya. Yang berubah menjadi budaya MPV, dan ketika emang lo memiliki ini, lo memiliki sesuatu yang nggak dimiliki sama anak sekarang. Sedan masih ada sekarang, ya kan, whatever, Jeep masih ada sekarang. Tapi ketika emang wagon adalah bentuk dari ekspresi budaya pada waktu itu, bagaimana suatu produk memperspektifkan kebutuhan keluarga. Ya. Lu udah berkeluarga ya? Wah ini gue tajemin aja gue ya, bangsa. wagonnya udah ada, keluarga Pak Mali ya kayaknya ya. Iya, lu cari keluarga lah. Lu udah punya wagon, gue udah punya keluarga nggak punya wagon, iya kan? Lu udah ada wagon nggak ada keluarga, gimana? Tapi emang adil sih begitu ya. Biar imbang aja ya. Bisa memuaskan semuanya kan. Iya. You win some, you lose some, man. Kalau semua orang bisa puas, kayaknya nggak perlu tuh. Gitu kan. Tapi ada satu hal, gue juga pernah main mobil-mobil non Jepang ya, mobil Eropa ya. Gue pernah main Mercy. Ada satu hal yang emang akhirnya menjadi ciri khas mobil-mobil Eropa pada waktu itu adalah aromanya. Itu ketika lo beli, aromanya masih kuat nggak sih?
Itu ngehe tuh aroma tuh. Tuh yang masuknya bau kulitnya beda. Iya. Eropa tuh, Mercy, Volvo, BMW, beda-beda tuh baunya tuh ya. Kayak kalau jalan di mana ya? Di Bali kali ya. Papasan Mabule. Papasan beda kan baunya. Iya. Ada yang bau gitu paling. Iya. Aromanya beda memang ada kayak yang apa ya? Kental gitu ya. Ya. Terus apa sih yang akhirnya lo ngerubah mindset lo untuk jadi lo tadi wahana roda 2 motor ya gue tau lah lo ngedesain motor lo ngehe desain motor lo bangsat semua gue tau lah apa tapi ketika lo tergerak untuk akhirnya selain oke, gue nggak punya wahana roda 4 selain itu apa sih yang gerakin lo? Mungkin gue challenge dengan ini ya. Setiap punya mobil itu kan kita punya satu experience, yaitu sebenarnya gue cari experience. Ketika gue naik mobil baru, kayaknya nggak ada experience ya, cuman paling dari gerbang tol 1 ke gerbang tol berikutnya, dulu cukup dah gitu. Tapi ketika lo pakai mobil yang kita bilang mobil yang tua lah ya. Itu kita harus berpikir dari berangkat tuh ininya udah bener belum ya? Ini cukup nggak ya? Untuk maintenance-nya sendiri repot nggak sih sebenarnya? Volvo itu gini, memang spare part kalau yang baru tetap ada. Tapi kebanyakan anak-anak di kita ini kan kreatif ya. Gue nggak bilang anak khususnya Indonesia nggak mampu beli, enggak, beda. Nah, ketika kita bilang nggak mampu beli, itu artinya ya lu jangan main mobil itu. Lu harus deserve dengan mobil seperti itu. Gitu. Setuju. Dengan apapun lah gitu. Nah, disitulah kita keluarlah jurus-jurus yang kita ke Madura. Wabet, jauh dia di Cilangkap, Madura, apal semua. Alhamdulillah. Oh di Parung ada juga tuh Madura tuh gokil tuh. Wah, Madura, kuburan mobil gokil lah. Madura tuh ya kalau kita nyari spare part nih, misalnya kita nyari bumper nih. Kasih kopi aja. Iya, kita udah tahu nih, wah ini bumper nih, bagus gitu. Kita nongkrong, ditanya, ada apa Cak? Mau lihat-lihat dulu. Nah, lihat dulu, kita nanya tuh. Jangan langsung ngomong bahan ya. Ini handle berapa nih, gini-gini. Wah mahal ya, gini-gini. Nggak ada kopi Cak, dikeluarin kopi aman. Kalau ampe ngeluarin kopi aman tuh ya? Aman. Oke. Kita begitu semua. Oke. Sampai sekarang gue kalau nyari barang tinggal telepon, Cak, belum ada bos. Oke. Gitu aja. Nggak perlu kopi lagi, udah kedua udah nggak perlu kopi. Member bukan kan? Jameson enggak? Enggak. Om, kalau ada mobil jogrok, oh iya, oke, nggak apa-apa gitu. Jadi kita bukan masalah kemampuan ya. Kalau mobil-mobil yang punya genre klasik ini bukan masalah kemampuan. Artinya gini, sorry kalau gue potong ya. Ini bukan cuma masalah kemampuan saldo, tapi masalah kemampuan bersilaturahmi ya. Betul. Karena kita bicara barang klinik nih. Yoi. Value lagi tuh. Karena sekarang kalau emang kita dengar sekarang orang sekarang bisa punya sesuatu karena emang kemampuan saldo. Tapi rupanya ya gue juga pernah bermain mobil, pernah dan lain sebagainya, ngobrol segala macam. Ketika kita ngebangun mobil tuh pun kemampuan kita bersilaturahmi. Betul. Kemampuan kita akhirnya gimana kita mendapatkan informasi barang-barang yang masih ada dan semuanya nggak sekedar googling dan ada di sini lo beli, lo punya duit berapa, tapi emang perjalanan prosesnya itu tuh yang bikin akhirnya mobil itu jadi punya nilai buat kita ya. Ya nanti sampai pada tahap terakhir apresiasi orang. Ya. Wah gila ya di mobil. Nah itulah bayaran itu di situ. Bayaran itu di situ. Jadi ya makanya cukup berbanggalah kepada kaum retro dan klasik ya. Nah. Karena bukan masalah saldo yang Om Iwa bilang, tapi willingness untuk menjadikan sesuatu mimpi jadi kenyataan ya. Ya contohnya tadi gue mau kesini pakai radiator ya lo masalah. Tapi buat gue ikhlas aja kan. Ya bisa. Lo Volvo apa ikhlas? Ikhlas Mercy. Ini katanya Volvo.
Lo ikhlas apa? Oke. Apa ikhlas? Oke. Kalau ikhlas mercy soalnya gue tahu. Tapi ya sih, yang mungkin satu yang mungkin kelewat ketika emang yang membuat kita bermain mobil retro itu lebih asik ya, lebih enak, lebih kita intuit adalah bagaimana kita berproses ya. Bukan akhirnya bagaimana akhirnya barang ini jadi, oke gue beli. Buat gue itu nggak ada. Ya mungkin ada, tapi nggak sebesar ketika kita menjalani proses ya. Ya kita nggak bisa bercerita. Ketika kalau kita beli barang jadi ya kita cuma berceritanya gue mau beli duit nih untuk beli barang ini. Tapi ketika kita bangun, gila men, gue ngumpulin perintilannya itu yang harus nyari ke luar kota. Yang harus nongkrongin lapak, dijual apa enggak, gitu kan? Atau nggak tahu, teman bilang gua ada nih, nah gitu tuh. Ya, gue setuju. Gue ketika emang dulu gue lagi seneng Mercy, waktu itu gue manggung di Makassar. Di Makassar gue denger ada Mercy yang kependem gitu ya, ponton ya, yang 2 pintu yang naik ke atas gitu. Tapi kependem, udah nggak jalan lama. Itu gue akhirnya extend di Makassar buat ngelihat, karena itu bukan di kotanya, itu di salah satu desanya. Gue bela-belain buat datang ke desanya buat ngelihat itu, dan gue tawar-menawar di situ. Walaupun akhirnya gue nggak dapet karena tawaran gue akhirnya dimentahin sama ada salah satu yang gue sebut mungkin sekarang nggak usah sebut namanya kali ya. Lo pasti pada kenal semua. Salah satu pejabat yang akhirnya gila berani banget nawar segitu gede buat, dan ketika emang udah jadi sih, dan ketika emang pejabat itu di wawancara di TV emang jadi bagus banget sih. Dan gue akhirnya ya syukur deh emang he's on the right hand gitu loh. Ada satu seperti itu dulu. Gue inget banget gue buat bangke mobil yang nggak jalan, waktu itu gue nawar 75. Akhirnya gue udah salahnya gue nggak DP. Besoknya gue datang lagi ke situ, akhirnya udah ada sama orang yang udah berani 200 buat bangke di tahun 90-an akhir. Sugih itu ya? Itu Sugih. Kalau gue sebut namanya lo bakal maklum. Itu gue yang gue angkat tangan kalau segitulah. Kalau 200 gue angkat tangan buat bikin bangke, karena gue mikir ya 200 tuh udah jadi gitu loh. Buat tahun segitu. Nah tapi emang itulah tadi balik lagi. Ketika kita bermain retro, apapun itu ya, mau komik, ya, mau kendaraan, mau dia perangkat rumah tangga ya kayak kulkas dan lain sebagainya, elektronik dan lain semuanya, itu membutuhkan ada passion ketika lo menjalani prosesnya sendiri. Dan buat gue, ketika barang itu jadi, prosesnya mahal ya, jadi cerita. Jadi pengalaman lo, jadi knowledge kita gitu. Itu sih gue jangan sampai itu yang hilang gitu loh. Punya siapapun bisa punya. As long as you have money, siapapun bisa punya. Tapi lo punya duit juga belum tentu lo punya cerita. Belum tentu lo punya cerita buat proses ketika lo jalanin itu. Gue dulu punya duit men. Punya gue duit, tapi gue seneng banget gue ngejalanin proses itu gitu loh. Gue seneng banget ngejalanin satu tahap demi tahap pembangunan, dan itu yang kenapa alasan gue ngajak lo ngobrol di sini, karena gue pengen share ke teman-teman di bawah asik ini tentang bagaimana kita menghargai proses dari sebuah goal yang kita pengenin. Apa kita kita gede di era repelita kali ya. Jadi semuanya tuh repelita, kan proses itu. Proses. Padahal kita nggak tahu repelita tuh apa. Kita nggak tahu, dan kita bodo amat gitu sebenarnya. Cuma kita tahu sekarang repelita 5 gitu. Ya kayak sekarang kita menghargai orangnya, kalau misalnya kita nonton bola gitu ya, yang ngegolin yang kita hargain, yang umpannya nggak kita hargain. Yang umpan bikin bola umpannya tuh matang sehingga emang si goal maker itu bikin gol, itu nggak kita hargain. Goal getternya aja yang kita hargain gitu loh. Buat gue apapun itu, proses itu akan memperkaya diri kita gitu loh. Momen mobil, momen apapun, mau lo berkarir apapun itu,
apalagi Volvo anjing. Gue pengen ngomong sok bijak, ketika ngomong Volvo jadi bangsat lagi nih, ngepet. Gue iri banget sama wagon ini, ngentot nih. Tapi gini Pak, uniknya Volvo itu di tahun mobil itu ada, kita tuh hanya melihat ya di jalan mobil itu dengan bendera, dengan seri kecil. You know lah mobilnya siapa ya, menteri ya. Jadi di tahun itu sampai berapa tahun berikutnya itu seolah-olah kayak nggak kesentuh, nggak kecapai gitu ya. Makanya Volvo masih banyak yang bagus, karena dulunya tidak diaprak sama anak-anak jauh. Oh tapi lo ngomong gitu, lo ngomong-ngomong mobil pejabat, gue pernah dulu gue SMA, gue nabrak Volvo. Patung yang begini namanya, patung apa namanya? Yang angkat api tuh, yang di bundaran, yang di Ratu Plaza tuh ya. Nah itu di bundaran itu gue nabrak, prak, kaca mikanya pecah yang belakang. Dia ngerem mendadak sih, tapi ya udah. Mahal dong pada waktu itu buat kita. Gue inget banget tuh waktu itu buat mika aja 450.000. Lo inget kan buat tahun 80-an akhir tuh, itu uang besar. Gue akhirnya oke, gue akan ganti. Akhirnya gue nabung nih, gue inget banget, dan gue kekumpul itu 410.000. Gue kumpulin itu, pokoknya di komplek yang gue sebutin lah, komplek pejabat lah ya di situ ya. Gue bayar duit situ. Gue bilang suaminya nggak apa-apa pejabat ya, emaknya bisnisnya pas gue bayar, ini gue mampu segini, ntar sisanya gue ini lagi, dilempar uang gue loh, bang. Lempar uang gue, kamu gini, tapi tetap diterima gitu kan. Gue yang demi nyokap gue yang ngelahirin gue nggak mau tumbuh jadi orang seperti lo. Gue udah nabung berbulan-bulan gitu ya. Akhirnya gue inget banget, hampir 4 bulan gue nabung, akhirnya gue bisa dapat uang segitu, dan akhirnya cuma dikitin aja. Gue suruh cabut, duitnya nggak suruh cabut, diterima juga. Tapi gue cuma satu, ini orang mampu sebenarnya buat ganti mikanya, dan kekurangan gue tuh nggak sampai 20.000 waktu itu gede ya. Tapi gue cuma mikir pas gue keluar dari rumahnya, di rumah gedungnya itu, yang demi nyokap gue yang ngelahirin, gue nggak bakal mau jadi seorang seperti lo. Makanya ketika emang ada taksi nabrak gue segala macam, lo mampunya berapa? Lo buat ke rumah berapa? Ya udah. Hah? Yang bener bang? Ya udah. Lo mampunya segini, ngapain gue ngeret-ngeret lo? Percuma. Gitu loh. Lo nggak asuransi juga, lo belum ditegur lagi sama kantor lo gitu, misalnya kayak gitu kan. Karena emang itu janji gue nggak akan mau jadi orang seperti itu. Gue nggak perlu sebutin namanya, karena itu ngetop banget waktu itu. gue nggak mau bakal jadi seorang orang kayak gitu. Mungkin lakinya nyantai, bininya yang kayak gitu. Gue curhat dikit nggak apa-apa ya. Gue pernah kejadian kayak gitu. Gue nggak mau, please jangan jadi orang kayak gitu. Maksud gue, artinya ketika emang kita di jalan ya yang salah lah segala macam. Tapi ya udah, kalau mobil kita insurance kita ngomong aja insurance. Kalau emang enggak, ya udah semampunya lo aja. Kita nggak mungkin kita akhirnya bikin orang mati gara-gara orang nabrak mobil kita kok. Lah kita kan masih bisa jajan. Ya gue akhirnya gue nanamin itu sampai sekarang. Dan itu gue nanamin gue sama bini gue, sama keluarga gue. Jangan jadi orang kayak gitu. Amit-amit. Amit-amit bangsat. Enggak, gue nggak mau menghujat itu haknya dia buat jadi orang kayak gitu, tapi gue nggak mau jadi orang kayak gitu. Gila, mobil kantor, mobil pejabat juga masih ngeret-ngeret gue juga. Plat merah ya. Plat merah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi emang balik lagi ke retro ya. Akhirnya sesuatu yang nggak tercapai sama kita, karena waktu itu emang mobil pejabat, dan sekarang akhirnya lo bisa ngelakuin itu. Your dream come true. Dan lo nge-treat itu sebagaimana lo nge-treat sesuatu yang lo sayang. Yang lo sayang masih mobil, belum bini ya. Insya Allah. Serangan udara. Gue pernah street. Dan gue tadi kabarnya bilang, wah mobil gue udah ditempelin stiker nih. Stiker waktu itu ada stiker. Jadi pada waktu itu
banyak komunitas-komunitas nongkrong yang naruh stiker entah di mobilnya, entah di mananya lah, pokoknya ada stiker. Dan stiker Uyu itu tempat teman nongkrong gue dari lama, dari dulu, dari gue SMA dulu. Kita pakai stiker SS lah. SS itu Stephen Sturp. Dulu ada Suck Speed, ada Duck Speed, apalagi sih banyak banget dulu ya. Aristokrat dan lain sebagainya itu. Dan dia sekarang naruh itu stiker lagi di mobilnya. Gue penasaran mau ngeliat nih wagonnya Uyi kayak apa. Wagon yang notabene gue iri banget, gue pengen banget punya nih wagon. Dan juga dia bilang dia ada Mojo satu stiker di situ. Stiker yang waktu itu jadi kiblat ketika kita beribadah. Enggak ya? Ya, kita lihat sekarang ya. Iya. Oke, sip. Yes, ini salah satu mojonya 90s nih, Volvo 960. Iya. Yep. Walaupun ini produknya ini emang tahun 90-an ya? Produknya 960 tuh masuknya pas bertepatan KTT, ya. Pas lagi KTT waktu itu ya? Iya, cuman kalau yang wagon ini kan dia masuknya mungkin setelah itu. Oke. Sama KTT. Bareng sama KTT. Dulu KTT tuh kalau nggak salah yang ngetop zamannya KTT di Senayan tuh Caravelle. Wah, gue inget banget. 960. Nissan Cedric. Nah, gue inget banget dulu harga Caravelle itu ex KTT itu masih 100 juta. 100 juta ya? Iya. Gue inget. Gue inget banget gue ditawarin nih ada nih XKTT di 100 juta. Dunia. Ini dulu zaman ini banyakan menteri ya. Iya. Dulu zamannya Orba nih yang pakai Volvo. Ini biasanya memang menteri nih, tapi kalau emang yang wagon gini, ini keluarga menteri. Karena ini iya, mobil keluarga soalnya kan. Jadi emang keluarga. Ada keluarga nih. So far sih sebenarnya ini jujur baru dapat nih. Sebelumnya gue lebih main motor. Nah, ada nih teman kita nih yang tukang ngeghost terus gitu kan. Iya. Beli mobilnya kapan nih motor terus gitu kan. Suatu saat gue ngejar bukan ini sebenarnya, tapi udah terlanjur keris sudah dicabut nih. Harus ada korban. Udah pantang masukin lagi ke sarung ya, kalau ada korban ya. Akhirnya ini dapetnya. Tapi ya memang dari awal gue udah suka juga kok. But it's nice man, gue suka banget sama ini bisa dibilang nih signature 80-90 ya. Bahkan dari 70 mobil dengan mobil keluarga dengan typical wagon. Sekarang udah mobil keluarga tuh lebih ke SUV ya. Yang mana wagon ini sendiri buat sekarang tuh udah collectible item. Udah lebih collectible item. Jadi karena emang sekarang buat mobil keluarga orang lebih ke van atau ke SUV. Jadi typical wagon ini buat gue emang limited banget sampai di tahun 90-an. Dari 80-an sampai 90-an. Wagon sekarang udah nggak ada ya. Nggak ada. Udah nggak ada wagon sekarang. Makanya gue bilang tadi ini mojonya retro. Dan tadi kita sempat emang ngobrolin mobil-mobil Jepang gitu yang emang jadi tren di anak-anak muda di retro. Ini kita sekarang ke mobil Eropa dan gue rasa mobil Eropa emang everlast juga ya umurnya. Kayak naik perahu men, kaki-kakinya. Lo pakai velg ring berapa nih? Ini ring 18 DTM, cakep. Ini salah satu velg signature di tahun 90-an. Dan lebih banyak memang kalau ini dipakai mobil-mobil Jerman sebenarnya. Ya, karena PCD-nya emang udah sesuai ya. Iya, nah karena Volvo ini kan kotak. Nah, dia paling enak dilihat kalau ketemu sama velg palang. Yap. Ya udah, agak kita mainkan dikit, custom, bawa ke itu, bengkel yang hits di tahun 80-90 juga tuh, Sarinande. Anjrit, yoi. Gitu. Jadi lo masang di sana. Tapi ini dengan lo tebel ban berapa nih? Ini 195. Lo nggak perlu ngebobok lagi bagian dalamnya? 205. 205. Nggak perlu ngebobok ke dalam lagi ya? Perlu. Karena gue emang maksain nih, zaman-zamannya ego gue masih gede, belum merit nih, untuk bisa bannya masuk ke dalam biar nggak keluar, gue bobok bagian dalamnya. Ban tetap tebal, bisa ceper, tapi gue ngorbanin rapi. Bobok dalamnya. Rapi. Yang penting rapi gitu kan. Kayak safari. Gitu. Kayak orang pakai safari. Yoi bener. Wow, ini orisinil ya, dalamnya ori semua ya? Iya, sebenarnya kita di sini sih mobil begini kan judulnya restorasi ya, Yuk. Ya.
Jadi semaksimal mungkin kita balikin ke roots-nya. Tapi ya mungkin harus pelan-pelan karena kan barang-barang kayak gini sekarang kita mungkin dapatnya di aftermarket atau di flea market gitu kan. Ya prosesnya ada yang istilahnya disuntik ya. Suntik atau dibungkus ulang. Ada kalau di mana? Di Jakarta Selatan tuh di Ben Hill. Itu namanya Bengkel Chandra tuh. Itu terkenal juga. Oh, buat restro gini ya, restorasi kayak gini ya. Dia khusus upholstery untuk aromanya emang mobil Eropa tuh aromanya tuh emang udah nggak bisa bohong. Nice man, gokil. Kadang emang ini nggak cuma sekedar gaya hidup ya buat gue, mobil retro ini. Mau Jepang punya, mau Eropa punya, Amerika punya. Gue lebih ngeliat ini lebih ke belief sih. Belief gimana kita naikin mood kita ngelewatin hari-hari. Lo nyetir juga, gue tuh sampai sekarang gue kangen banget nyetir dengan yang diameter setirnya tuh masih kecil. Itu bikin kangen tersendiri gitu loh. Nyetir dimana emang dashboard itu nggak terlalu rame, adem gitu. Mobil sekarang tuh rame banget kan dashboard, wah banyak segala macam. Tapi itu ya artinya ya itu masalah selera, sah-sah aja seperti itu. Cuma buat gue sendiri kadang-kadang ketika masuk dalam mobil, dashboardnya terlalu rame dengan lampu-lampu, itu bikin adem banget. Semua masih jarum analog, damn keren banget. 960, gokil. Wagon. Nah, kayaknya ada yang perlu diceritain nih. Apa tuh? Ini nih. Sakral nih. Ini dia, makanya gue bilang Mojo, ini sakral banget. Lo boleh lihat ini Stephen Sturck. Gue ngabisin waktu-waktu gue dulu, dari mulai gue SMA sampai gue kuliah gitu ya. Walaupun gue kuliah di Bandung, tapi stiker ini yang menyatukan gue nongkrong di komunitas gue, Stephen Sturck. Dulu tuh di Cempaka Putih. Jadi dulu macam-macam ya nama komunitas teman-teman nongkrong ya. Ada Dark Speed, ada Shark Speed, dan kalau emang teman-teman nongkrong gue dulu Stephen Sturck ya. Jadi kita nggak boleh flu karena Stephen Sturck kalau flu lemah. Jadi dulu dia udah anti covid deh. Dia udah anti covid. Dia udah prokes banget waktu itu tuh, udah ketat banget prokesnya. Jadi benar-benar menghindari flu banget yang namanya Stephen Sturck. Tapi ini emang komunitas gue juga dulu dari tahun 80-an 90-an, teman-teman nongkrong gue. Bahkan gue bikin lagu Tikus God juga gue tuh dari nongkrong di sini. Sama teman-teman ini. Hai Ti. Oke. Ini keren banget. Fuck damn Stephen Sturck.